Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah menikmati hari yang membahagiakan bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan maunah, diberikan hidayah dan taufik, sehingga bisa menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendakinya. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, saya tengah ada di satu tempat di lingkungan pesantren kita, di satu gazebo yang sekitarnya adalah aneka tumbuhan buah. Di depan saya ada pohon jambu, di samping saya ada jeruk, ada nangka, ada belimbing, juga ada pohon pisang yang tengah berbuah. Di belakang saya ada pohon sawo, di samping kanan saya ada bunga dan pohon belimbing puluh yang biasa untuk tambahan bumbu botok. Juga ada pohon bentis kalau istilah orang di Jawa, yang konon walaupun buahnya baunya tidak enak, rasanya pahit, tapi sangat baik untuk menurunkan tekanan darah, untuk melancarkan gula darah dan manfaat-manfaat yang lain. Seperti sering saya ceritakan, saya menyukai lingkungan tumbuhan, saya menyukai sawah-sawah, sehingga sampai hari ini walaupun di pesantren kita sudah banyak bangunannya, saya tetap menyisakan tempat-tempat yang kosong untuk berbagai tumbuhan, tempat-tempat yang kosong agar saya bisa menanam sesuatu. Kesunyian, kesepian seringkali bisa membuat instrumen-instrumen batin kita menjadi lebih hidup. Kita bisa menilai diri kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Ini bisa terlihat, terdeteksi, terdengar dalam suasana yang sepi seperti ini. Dalam suasana ramai, kita biasanya sibuk berinteraksi dengan orang lain, yang kadang-kadang orang lain itu memberikan penghormatan berlebihan kepada kita, yang membuat
kita sering lupa kepada diri kita. Oleh karena itu keadaan sepi, keadaan uzlah ini dianjurkan dalam agama kita untuk bisa memberikan kesempatan kepada ruang batin untuk menyehatkan diri dan berfungsi. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang dan kalau ada manfaatnya bisa didengar dan dilihat lebih banyak orang. Kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Semoga vlog yang mampir di pintu gawai kalian hari ini menjadi vlog yang memotivasi kita, yang menambah pengetahuan kita, sehingga bisa membuat aktivitas kita hari ini lebih baik ketimbang kemarin, dan besok moga-moga lebih baik ketimbang hari ini. Suatu ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi menginap di rumah Syekh Syirih As-Sakti. Hari mulai malam dan malam mulai beranjak pekat. Belum sampai subuh, Syekh Syirih membangunkan Syekh Junaid. Ia bercerita baru saja bermimpi. Dalam mimpinya seakan-akan ia bertemu dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita kepada Syekh Syirih. Ceritanya, aku Allah mencipta makhluk. Dengan itu manusia berbondong-bondong mengakui dan mencintai aku. Kemudian aku menciptakan dunia. Maka manusia yang mengakui dan mencintai aku tadi 90% berlari dariku, berbalik mencintai dunia. Dan ketika aku menciptakan surga dari orang yang tersisa mencintai aku, 90% berlari, berbalik mencintai surga. Dan ketika aku menciptakan neraka dari orang yang tersisa mencintai dan mengakui aku, berlari, berbalik menjauhiku karena takut neraka. Dan ketika aku memberikan ujian dari orang yang tersisa yang mencintai aku, 90%-nya lagi lari dari aku karena takut pada ujian. Kemudian aku, Allah, bertanya kepada mereka, lantas apa yang kamu mau? Mereka menjawab, Allah tentu tahu apa yang kami kehendaki. Aku akan menguji kamu dengan ujian yang berat. Bahkan gunung sekalipun tidak akan sanggup memikulnya. Apakah kamu bisa bersabar? Maka manusia menjawab, terserah Allah. Kalau Allah menguji, itu adalah keputusan Allah dan kami akan menerimanya. Para santri, wali santri dan pemirsa, cerita ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, mencintai Allah itu tidak mudah. Walaupun Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, lahir dan batin,
bahkan juga memberikan segala yang terbaik yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Diberikan panca indera, diberikan akal pikiran, diberikan hati, diberikan ruh. Diutus orang terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan Al-Quran. Tetap tidak mudah untuk mencintainya. Bibit cinta yang Allah tebarkan di dalam diri kita tumbuh memang, tapi kemudian kita berikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada harta kekayaan kita, terhadap rumah-rumah kita, terhadap harta perniagaan kita, terhadap kendaraan-kendaraan kita. Yang itu semua sering lebih kita cintai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, mengetahui bahwa ujian yang menimpa itu datang dari Allah, itu memudahkan kita untuk menanggungnya, bahkan juga membuat kita justru bahagia dengan ujian-ujian itu. Seperti dikatakan Syekh Athaillah Sakandari, liyukhaffif alamal bala'i 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubtali laka. Pengetahuanmu bahwa yang maha menguji kepada kamu dan berbagai ujian itu adalah Allah, itu akan meringankan rasanya ujian itu, akan membuat kita akan lebih mampu untuk menghadapi ujian itu. Dan ujian itu tidak hanya berupa hal-hal yang menyedihkan, kegagalan, kekurangan, kerisauan, tapi seringkali ujian itu berupa sesuatu yang menyenangkan, keberhasilan, kesuksesan, kegemilangan karir. Ini disyaratkan di dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khaufi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami Allah akan menguji kalian dengan segala yang buruk dan yang baik. Ingat, kalian semua akan kembali kepada aku. Respon kita terhadap ujian-ujian itu akan menentukan bagaimana ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu kadang sangat berat, tapi justru ketika Allah mencintai seseorang, Allah memberikan ujian yang berat agar orang ini tidak punya andalan lain, tidak punya sesuatu yang dia percayai bisa mengatasinya kecuali dia. Di dalam hadis dikatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala'ah wa syaddul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka ia akan mengujinya. Dan ujian yang terberat, terbesar adalah para nabi dan orang-orang yang sekualitas dengan para nabi. Para santri, wali santri dan pemirsa,
dua pelajaran dari mimpi Syekh Sirisar Sakti tadi memberikan semacam pengetahuan di dalam sanubari kita, bagaimana kita menjalani hidup dengan rupa-rupa kejadian ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan pada hari ini memberikan bekal bagi kita, bagaimana kita merespon hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita kepada kita semua, sehingga bisa memberikan respon terbaik terhadap ujian yang diberikannya. Semakin Allah memberikan ujian kepada kita, kita justru semakin mencintainya. Karena di balik ujian-ujian itu, sebenarnya Allah sedang menunjukkan cintanya kepada kita. Demikian akhiran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.